Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya I Gusti Hadi Nugraha dengan NIM 211021015, Program Studi Teknologi Pendidikan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa bahan kajian materi meliputi yang pertama, hakikat PPD. Yang kedua, faktor hereditas dan lingkungan dalam pengembangan. Yang ketiga, proses perkembangan peserta didik. Adapun juga tujuan pembelajaran dari materi berikut ini, di antara lain masuk ke materi yang pertama, yaitu hakikat PPD. Pada dasarnya, perkembangan merujuk kepada perubahan sistematik tentang fungsi-fungsi fisik dan psikis. Perubahan fisik meliputi perkembangan biologis dasar sebagai hasil dari konsepsi atau pembuahan ovum oleh sperma, dan hasil interaksi proses biologis dan genetika dengan lingkungan. Sedangkan perubahan psikis menyangkut keseluruhan karakteristik psikologis individu, seperti perkembangan kognitif, emosi, sosial, dan moral. Perkembangan juga dapat diartikan sebagai suatu proses perubahan dalam diri individu atau organisme, baik fisik maupun psikis, menuju tingkat kedewasaan atau kematangan yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan. Yang dimaksud dengan sistematis, progresif, dan berkesinambungan adalah yang pertama, yaitu sistematis. Artinya, perubahan dalam perkembangan saling ketergantungan dan saling mempengaruhi. Yang kedua, progresif. Artinya, perubahan bersifat maju, meluas, mendalam, meningkat baik secara kualitatif atau fisik dan kuantitatif atau psikis. Yang ketiga, yaitu berkesinambungan. Artinya, perubahan yang terjadi pada setiap individu terjadi secara berurutan. Lanjut ke materi yang kedua, yaitu faktor hereditas dan lingkungan dalam perkembangan. Hereditas diartikan sebagai totalitas karakteristik individu yang diwariskan orang tua kepada anak, atau segala potensi baik fisik maupun psikis yang dimiliki individu sejak masa konsepsi atau pembuahan ovum oleh sperma, sebagai pewarisan dari orang tua melalui gen-gen. Gen yang diterima anak dari orang tuanya pada saat itu akan mempengaruhi semua karakteristik dan penampilan anak kelak. Adapun yang diturunkan orang tua kepada anaknya adalah sifat strukturnya, bukan tingkah laku yang diperoleh sebagai hasil belajar atau pengalaman seperti bakat, sifat-sifat keturunan, intelijensi, dan juga kepribadiannya. Faktor hereditas ini memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan intelijensi seorang anak dibanding dengan faktor lainnya. Sedangkan lingkungan adalah salah satu faktor yang paling besar pengaruhnya bagi pendidikan. Lingkungan mempengaruhi perkembangan karakter anak. Bila anak tumbuh dan berkembang di lingkungan yang baik, santun, dan taat beragama, maka anak pun akan tercetak menjadi pribadi yang baik. Tapi sebaliknya, pengaruh buruk dari lingkungan juga merupakan kebiasaan yang mudah menular. Oleh karena itu, orang tua harus benar-benar memperhatikan pengaruh lingkungan terhadap pendidikan anak. Lanjut ke materi yang ketiga, yaitu proses perkembangan peserta didik. Perkembangan adalah perubahan yang terjadi pada aspek psikis setiap individu untuk menuju ke arah yang lebih sempurna, dalam kurun waktu tertentu secara kontinu untuk mendapatkan sesuatu hal yang baru sepanjang hayat. Perkembangan tidaklah terbatas pada semakin sempurna, tetapi juga terkandung serangkaian perubahan secara terus-menerus secara pasti, melalui suatu tahap yang sederhana ke tahap yang berikutnya yang semakin tinggi, dan maju walaupun sulit diukur dengan alat ukur. Sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau kekurangan.